KKN PPM Universitas Bali Internasional mempersembahkan Manajemen Stres di Era Pandemi COVID-19. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain dalam kehidupannya. Pembatasan terhadap kehidupan sosial yang tengah dijalani mendatangkan respon-respon tertentu yang mempengaruhi kenyamanan hidup manusia, seperti munculnya rasa takut dan khawatir, merasa kesepian, merasa berjarak dengan lingkungan, hingga munculnya perasaan cemas yang mengganggu dan menimbulkan stres. Perubahan situasi dan kondisi membuat individu harus bisa berpikir dan bertindak cepat dalam merespon segala sesuatu yang terjadi. Hal ini penting terutama dalam situasi pandemi saat ini. Individu yang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan akan dapat menjalankan kesehariannya dengan tenang. Sebaliknya, individu yang tidak mampu beradaptasi terhadap segala perubahan bukan tidak mungkin akan mengalami kondisi stres. Sebelum membahas mengenai manajemen stres pada video ini, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu kondisi stres. Stres merupakan suatu kondisi yang menekan keadaan psikis seseorang dalam mencapai sesuatu kesempatan di mana untuk mencapai kesempatan tersebut terdapat batasan atau penghalang. Ruang lingkup stres di masa pandemi COVID-19 ini antara lain, yang pertama stres akademik, yang kedua stres kerja, dan yang ketiga stres dalam lingkungan keluarga. Stres akademik merupakan suatu keadaan atau kondisi berupa gangguan fisik, mental, atau emosional yang disebabkan ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dengan sumber daya aktual yang dimiliki siswa, sehingga siswa atau mahasiswa semakin terbebani dengan berbagai tekanan dan tuntutan di sekolah. Masalah yang biasanya dihadapi siswa atau mahasiswa pada masa pandemi COVID-19 yaitu tuntutan-tuntutan yang dibebankan dengan model belajar mengajar secara daring. Proses belajar menggunakan media online lebih melelahkan dan membosankan karena mereka tidak dapat berinteraksi secara langsung baik dengan guru maupun teman lainnya. Dengan demikian mengakibatkan frustasi dan bila terus berlanjut dapat menimbulkan stres. Stres akademik juga dialami oleh mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya, namun tugas-tugas ke lapangan tidak dapat dilakukan secara langsung, sehingga membuat mahasiswa harus mengganti topik pembahasan, bahkan tidak sedikit yang menunda untuk menyelesaikan tugas akhir. Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi keuangan yang dalam beberapa kasus bermasalah, hingga menyebabkan mahasiswa harus mengambil cuti. Dampak yang terjadi akan mengakibatkan mahasiswa mengalami frustasi dan berujung pada stres. Yang kedua, stres kerja. Di masa pandemi COVID-19 diterapkan social distancing dan pekerja diarahkan bekerja dari rumah atau WFH. Semua kantor dan tempat usaha tutup. Di sisi lain, banyaknya berita terkait dengan pandemi COVID-19 yang sering tidak jelas sumbernya membuat pekerja semakin khawatir dalam melaksanakan aktivitas di luar rumah. Sementara kebutuhan hidup dan desakan ekonomi keluarga mengharuskan beraktivitas di luar rumah. Kondisi demikian akan menimbulkan konflik, kecemasan berpadu dengan konflik akan memperparah tekanan jiwa seseorang. Yang ketiga, stres dalam keluarga. Saat diterapkan WFH di masa pandemi COVID-19, maka seluruh anggota keluarga setiap hari dan setiap saat berkumpul dalam rumah. Dengan demikian, orang tua di keluarga mendapatkan beban terbesar dalam melakukan pekerjaannya. Selain mengerjakan pekerjaan rumah, mereka juga harus mendampingi anak-anak yang belajar di rumah, atau mengambil peran sebagai guru. Dapat dikatakan, tiba-tiba semua urusan dibebankan kepada orang tua. Inilah potensi yang dapat menyebabkan stres di dalam keluarga. Stres dalam keluarga juga bisa dialami oleh kepala keluarga yang harus bekerja dari rumah atau bahkan tidak bekerja dan menganggur di rumah, yang berdampak pada penurunan produktivitas dan pemasukan. Dengan demikian, stres dalam keluarga merupakan akumulasi dari stres akademik yang dialami anak, stres kerja yang dialami orang tua, bisa ayah atau ibu, lalu diperburuk dengan kondisi keluarga yang kurang harmonis. Hal tersebut akan semakin memperkuat potensi stres dalam keluarga. Adapun beberapa indikasi stres antara lain, yang pertama aspek feeling. Aspek ini meliputi perasaan gelisah dan sering ketakutan, cemas berlebih, mudah marah, murung, khawatir, dan selalu merasa tidak mampu. Yang kedua, aspek kognitif. Aspek ini meliputi mudah menangis tanpa alasan yang jelas, mudah terkejut,
kaget atau panik, kesulitan berbicara, tidak mampu rileks, cenderung mudah tersinggung, sedih, dan juga depresi. Yang ketiga, aspek behavior. Pada aspek ini, individu akan memiliki penghargaan yang rendah pada diri sendiri, emosi yang tidak stabil, mudah melamun, bahkan tidak mampu berkonsentrasi dengan baik. Yang keempat, aspek fisiologi. Pada aspek ini, tubuh akan cenderung mudah letih, gemetar, memiliki permasalahan dengan tidur, sakit kepala, ataupun memiliki masalah dengan ritme jantung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manajemen stres. Manajemen stres adalah tindakan untuk mengendalikan, mengelola, dan mengatur kondisi stres. Berikut adalah upaya-upaya manajemen stres di era pandemi COVID-19. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik seperti olahraga ringan dengan gerakan sederhana untuk menjaga kebugaran atau sekedar berjemur di pagi hari. Yang kedua, melakukan aktivitas rutin yang bermanfaat untuk menghilangkan rasa jenuh, bahkan bisa juga mendatangkan peluang usaha. Contohnya berkebun, merajut, atau memasak. Yang ketiga, menghilangkan kebiasaan buruk seperti begadang, meminum alkohol, merokok, dan lain-lain sehingga dapat lebih peduli pada kesehatan sendiri. Yang keempat, mengonsumsi makanan bergizi lengkap untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kelima, tetap menjalin interaksi dan komunikasi dengan orang-orang terdekat. Saat ini, meskipun lebih banyak berada di rumah, individu tetap bisa saling terhubung, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun. Dengan bantuan teknologi, kita dapat memanfaatkan momen ini untuk saling menguatkan dan memberi motivasi agar bisa melewati pandemi tanpa stres. Selain itu, alangkah lebih baiknya ketika berinteraksi tersebut sama sekali tidak membahas tentang pandemi atau berita yang lain yang dapat memicu stres. Yang ketujuh, menerapkan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS pada diri sendiri, keluarga, dan orang sekitar. Salah satu upaya penting yang dapat dilakukan dalam manajemen stres dan menjaga kesehatan mental adalah menjaga kesehatan tubuh. Upaya ini dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah jika terpaksa keluar dari rumah. Yang kedelapan, tetap bersyukur, berbagi, dan berdoa. Pandemi COVID-19 ini berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara pribadi atau kelompok dengan berbagai macam tingkat kesulitannya. Pada kondisi ini, selalu berupaya untuk tetap bersyukur dengan situasi yang dihadapi, jika memungkinkan berupaya untuk berbagi kepada sesama, terutama pada pihak-pihak yang lebih terdampak oleh pandemi ini. Yang kesembilan, menghubungi tenaga profesional. Mencari bantuan tenaga profesional seperti bantuan layanan psikologis untuk mengurangi ketakutan, kekhawatiran, hingga kecemasan yang dialami bukanlah suatu hal yang memalukan. Layanan-layanan psikologis atau profesional yang terpercaya dapat membantu, seperti rumah sakit atau biro-biro layanan psikologi lainnya. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video edukasi ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda mengenai manajemen stres di masa pandemi COVID-19. Salam sehat dan jangan lupa menjalankan protokol kesehatan.